Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk menangani apabila terjadi error seperti yang akan kita demokan terlebih dahulu. Pertama itu kita coba jalankan program yang sudah ada, yaitu insert db yang sudah kita program sebelumnya di hari sebelumnya. Kita run. Nah, ini terjadi compile file. Dia mencocokkan antara data di SQL dengan data di NetBeans. Apakah dia sesuai? Kalau dia sesuai, harusnya dia ada muncul komen koneksi berhasil gitu ya. Koneksi berhasil gitu ya. Berhasil connect ke database. Nah, apabila tidak ada muncul pesan ini, maka kemungkinan database kita tidak terkoneksi dengan net netpin kita. Nah, nih errornya seperti ini. Errornya itu bacanya adalah error the TCP IP connection to the host data port 1433 has failed. Nah, ini masalahnya itu biasanya itu terjadi pada saat konfigurasi SQL server kita, servisnya apakah sudah benar atau belum. Yang pertama itu kita cek terlebih dahulu di SQL-nya. Di SQL-nya ini apakah sudah aman atau belum, file tabelnya ini sudah aktif atau belum. Kita cek terlebih dahulu. Kita coba select bintang from. Nah, habis itu kita F5. Nah, ini ternyata bisa, tapi pas lagi kita coba jalankan perintah di netbin ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada sesuatu yang salah, yaitu sesuatu yang salah itu adalah portnya nggak sesuai atau tidak sama dengan bahasa pemrograman kita untuk mengoneksinya. Nah, errornya kita lanjut kembali. Maaf, tadi ada iklan. Lanjut kembali. Ini kenapa error? Karena portnya. Kita coba cek selanjutnya adalah di SQL, namanya SQL, atau biar gampangnya configuration. Nah, nih SQL, kamu buka ini SQL Server 2017 Configuration Manager. Nah, di sini kita open. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah servisnya hidup. Ternyata service database-nya itu hidup. Tapi kenapa nggak hidupnya itu coba kita cek di bagian network configuration. Nah, di network configuration itu kalian nyimpen server name-nya itu apa di foldernya. Kalau saya itu nyimpen servernya itu atau protokolnya itu ada dua. Pertama ada ZIA sama MySQL, dan yang saya pakai pada database saya sekarang ini adalah MSSQL atau folder yang MSSQL. Ini adalah folder yang kalian ketika instalasi itu di program shellnya itu apa namanya, yang suruh inputin name for SQL nya, data dari SQL nya. Kita cek di program file, terus pilih yang SQL server. Kita pilih yang SQL server, bukan SQL server, Microsoft SQL server. Habis itu, nah ini yang kita pilih lagi yang MLSQL. Ini data untuk SQL server kita, database kita. Nah, klik dua kali. Nah, ini kalau saya namanya MLSQL, sedangkan kalau kalian tuh apa? Kalau saya itu ada dua, itu biasanya ada dua, ada yang di tempat nyimpennya kalian tuh apa namanya, MLSQL kah? Kalau saya namanya MLSQL, maka di sininya MSSQL. Tapi pada saat konfigurasi sebelumnya atau sebelum ada MSSQL ini, saya namanya adalah ZIA. ZIA ini adalah folder yang sudah pernah saya buat tapi saya hapus. Makanya protokolnya tetap ada tapi foldernya sudah hilang, karena sebelumnya ini saya udah pernah menginstal SQL server saya. Jadi yang kebaca adalah folder yang MSSQL. Nah, ini. Nah, kita buka yang folder MSSQL yang ada di sini. Ini foldernya ini nih.
kalian nama foldernya apa. Kalau dia Zea berarti di sini Zea MSQL 14 Zea. Kalau saya namanya MSSQL 14 MSSQL juga gitu. Kalau kalian terserah itu pas lagi instalasi atau pas kalian punya folder namanya Microsoft SQL Server itu di dalam itu MSQL-nya apa. Kalau saya nama foldernya MSSQL Server, jadi saya menyesuaikan itu. Nah, kita cek pada protokol untuk folder MSSQL ini apakah TCP port TCP-nya itu enable atau tidak, karena di sini pas lagi menghubungkan database dia bilang portnya itu pas lagi mencoba untuk menghubungkan dia violate-nya kenapa, bisa jadi firewall ataupun TCP IP-nya atau port TCP IP-nya lupa dihidupkan. Ternyata kenyataan yang terjadi adalah ternyata port TCP-nya itu lupa dihidupkan. Nah, supaya berhasil kita hidupkan dulu port TCP IP-nya. Jika kalau sudah, kita cek kembali portnya itu apakah sesuai 1433. Bila tidak, kita coba change portnya menjadi 1433, itu port default untuk database SQL Server. Nah, untuk melihatnya adalah di API ini kita masukkan 1433. Kalau sudah benar, kita pencet OK. Habis itu kita restart service-nya karena ada perubahan data baru, makanya harus di restart kembali service-nya. Nah, ini menunggu waktu yang rada lama sih, loading setengah menit. Nah, bila sudah di restart, kita coba kembali service-nya apakah sudah bisa terhubung antara Java programming kita dengan SQL Server kita, maaf. Nah, kita coba kembali apakah dia masih ada syntax error seperti ini, error .tcp ini. Cara mengujinya adalah kita run kembali. Datanya berhasil koneksi ya, berarti ini solve, udah terjawab penanganan apabila ada terjadi error seperti ini. Terus apabila udah berhasil connect, dia pasti ada bacanya berhasil connect ke database. Bila tidak, dia akan larinya ke cache. Nih, pesan ini yang bakal muncul. Nah, karena dia berhasil, maka pesan cache-nya ini nggak bakal tampil gitu loh. Cukup sekian solve dari saya. Oh ya, sebelum kita tutup, kita coba lihat dulu apakah datanya berhasil dimasukkan atau tidak. Datanya itu terakhir itu saya buatnya itu di insert. Nah, datanya itu 22. Apakah 22 namanya Zakaria itu ada atau berhasil disimpan ke dalam database? Kita coba cek. Bintang select. Ini larinya jangan ke master tapi apotek, kita execute. Nah, ada ya. Nih, ya di user 22 namanya Zakaria. Ini sesuai dengan apa yang kita masukkan ke dalam value yang ada di Java programming kita. Nah, sesuai ya. Berarti masalah yang terjadi ketika ada tulisan error 1433 TCP IP port 1433 violate itu menandakan bahwa kalian lupa menghidupkan konfigurasi pada SQL Server Configuration Manager, yaitu lupa menghidupkan pada protokol untuk folder yang namanya MSSQL. Kalau kalian itu nama file pada program file kalian di Microsoft SQL Server itu apa? Kalau saya namanya MSSQL Server. Apabila kalian pertama kali install itu bukan MSSQL Server atau bukan defaultnya, maka kalian cari namanya apa. Contohnya kayak Zia ini pada pada program file tadi itu ada atau tidak. Kalau tidak ada, berarti file ini atau folder ini sudah tidak ada pada PC kita, maka cari yang ada pada PC kita di program file tadi. Mungkin cukup sekian dari solve ini. Apabila masih kurang jelas, mohon komen di kolom komentar. Cukup sekian dari saya Kevin, saya adalah KH. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beraktivitas. Have fun for your program, for your code program. Thank you. Don't forget like, share, comment, and subscribe.